Seorang wanita melempar bayi ke dalam sumur pada malam hari. Bayi itu seluruh tubuhnya merah menyilaukan. Sisik halus membungkus tubuh kecilnya. Berkilau dingin seperti sisik ikan. Di dahinya masih menonjol dua tanduk kecil hijau kehitaman. Mirip makhluk gunung liar. Saat dilempar bayi itu bahkan tidak menangis. Percikan air segera menghilang tanpa suara. Wanita itu pergi tanpa menoleh. Tidak lama kemudian Chun Tao di ujung barat desa menimba air di sumur. Baru menurunkan ember ke sumur. Dasar ember berbunyi dong menabrak sesuatu yang keras. Ia menarik tali dengan kuat dan mendapati itu sebuah buah plum. Buah itu lebih besar dari kepalan tangan. Merah seperti bola api kecil di tungku. Kulitnya berkilau hingga memantulkan bayangan orang. Bahkan bulu halus di atasnya terlihat jelas. Didekatkan ke hidung aromanya manis menembus tenggorokan. Chun Tao merasa ragu karena sudah hampir musim dingin. Dari mana datang plum sebesar ini? Namun aromanya terlalu menggoda. Ia membuka mulut lalu menggigitnya. Daging buahnya lembut seperti kue madu. Tidak ada rasa asam sama sekali, bahkan bijinya sangat kecil. Ia tidak bisa menahan diri. Dalam beberapa gigitan ia menghabiskan seluruh buah plum itu. Siapa sangka 2 bulan kemudian Chun Tao merasa ada yang tidak beres. Ia bukan hanya tidak datang bulan. Pinggangnya juga makin hari makin membesar. Tubuhnya selalu lemas dan sering mengantuk. Ia panik lalu mencari tabib tua di desa sebelah untuk memeriksa nadi. Tabib tua memegang pergelangan tangannya, menyipitkan mata sambil meraba lama. Tiba-tiba matanya membesar dan berkata ia hamil. Chun Tao terkejut sekaligus gembira. Suaminya sudah pergi hampir setahun. Ia mengira seumur hidup tidak akan punya anak. Tak disangka malah hamil. Namun kegembiraan itu hanya beberapa hari. Ia menyadari kandungan ini berbeda dari orang lain. Istri orang lain hamil 10 bulan pasti melahirkan. Dia sudah hamil genap 18 bulan. Namun bayi masih bergerak gelisah di dalam perut. Warga desa melihat perut besar Chun Tao. Tak sedikit yang bergunjing di belakang. Ada yang bilang Chun Tao mengandung janin terkutuk. Kalau tidak mana mungkin hamil selama ini. Mungkin roh aneh dari sumur merasukinya. Ada pula orang tua menghela napas berkata, ini jangan-jangan jadi Neza kedua. Dulu Neza juga dikandung 3 tahun 6 bulan baru lahir. Bisa jadi yang dikandung Chun Tao jelmaan dewa. Hanya saja nasibnya pahit. Tak ada laki-laki yang membantunya. Bibi Zhang di ujung timur desa paling keterlaluan. Setiap hari bergosip di bawah pohon belalang besar di pintu desa. Sengaja meninggikan suara, supaya orang lewat dengar aku lihat Chun Tao pasti makan benda jahat dari sumur. Makanya hamil monster seperti itu. Kalau lahir nanti bisa jadi menyedot energi manusia. Cepat atau lambat bakal mencelakakan seluruh desa. Tak disangka orang yang melihat ini, diam-diam mendoakan kalimat keberuntungan ini. Kelak pasti hidup lancar dan rezeki mengalir. Suatu kali Chun Tao pergi ke sungai mencuci pakaian. Ia mendengar Zhang berkata pada beberapa wanita, aku kemarin lihat Chun Tao mengelus perutnya. Perut itu bergerak aneh sekali. Seperti ada sesuatu berguling di dalam. Mungkin itu iblis. Chun Tao mendengarnya merasa sedih hampir meneteskan air mata. Ia segera membawa baskom cucian pulang. Baru berani menangis setelah menutup pintu. Ia tidak takut dirinya diperlakukan tidak adil. Ia hanya takut anaknya nanti ditindas orang. Akhirnya tiba hari melahirkan saat fajar baru menyingsing. Chun Tao mulai sakit perut kesakitan hingga berguling di ranjang. Teriakannya sampai serak. Ia sudah lebih dulu memanggil dukun beranak dari desa sebelah. Begitu dukun beranak datang dan melihat, ia pun terkejut, kamu ini perutnya terlalu besar. Sepertinya sulit melahirkan. Segera menyuruh Chun Tao menggigit handuk. Menyiapkan 3 baskom air panas. Keringat di dahinya seperti manik-manik putus. Menunggu gelombang nyeri terakhir berlalu. Dukun beranak dengan panik mengangkat bayi keluar. Seluruh perempuan yang membantu di dalam rumah tertegun. Makhluk kecil itu seluruh tubuhnya merah berkilau. Seperti baru diangkat dari air panas. Tubuhnya tertutup sisik perak keabu-abuan yang rapat. Saat disentuh terasa keras. 4 cakar kecilnya runcing. Cakarnya berlumur lendir bening. Mencengkeram tangan dukun beranak dan tak mau lepas. 2 tanduk di dahinya lebih keras dari tanduk anak sapi yang baru lahir. Memancarkan kilau hijau kehitaman. Tangisannya juga bukan tangisan bayi, melainkan seperti suara anak kucing Mimi. Benar-benar monster kecil. Zhang yang sedang memanaskan air di samping awalnya hanya menonton. Begitu melihat wujud bayi itu, ia ketakutan hingga kakinya lemas dan harus berpegangan pada tepi ranjang. Ia berbalik mengambil sapu di sudut dinding. Mengangkat sapu lalu memukulkannya ke arah bayi. Ia akan menyedot energi manusia dan mencelakai desa kita. Hari ini aku akan menegakkan keadilan dan memukulnya sampai mati.
Melihat itu Chun Tao entah mendapat tenaga dari mana. Ia berjuang bangkit dari ranjang meski darah membasahi alas tidur. Ia meraih bayinya ke dalam pelukan sambil air mata mengalir deras. Ia berteriak pada Zhang, jangan pukul. Seaneh apapun ini tetap darah dagingku. Aku tidak jijik. Kalau mau memukul pukullah aku dulu. Sambil berkata ia membuka bajunya dan mendekatkan bayi untuk menyusu. Makhluk kecil itu tampak sangat kelaparan. Tubuh kecilnya merapat ke pelukan Chun Tao. Tak disangka setelah menyusu sebentar, perubahan pun terjadi. 4 cakar kecil itu perlahan menghilang. Muncul tangan kecil seperti bayi biasa. Lalu sisik di tubuhnya perlahan memudar, memperlihatkan daging muda kemerahan di bawahnya. Saat disentuh terasa licin, tanduk di dahinya juga menipis dan mengecil. Akhirnya hanya tersisa 2 tonjolan kecil. Kalau tidak diperhatikan baik-baik hampir tak terlihat. Bahkan suara tangisnya pun berubah menjadi tangisan bayi normal yang nyaring. Pipinya juga bulat menggemaskan, terlihat tak berbeda dengan bayi biasa. Hanya saja kulitnya masih merah merona. Melihat bayinya berubah Chun Tao tersenyum meski air mata belum kering. Sambil menyentuh pipi kecilnya ia memberi nama Honghua. Sejak saat itu, Chun Tao membesarkan Honghua seorang diri. Pada siang hari ia pergi ke ladang bercocok tanam. Ia menaruh Honghua di keranjang bambu di pematang, menutupinya dengan kain dari terik matahari. Malam hari ia menyusui Honghua dan mengganti popok. Masih harus mencuci pakaian dan memasak. Baru bisa tidur hingga larut malam. Kadang ia lelah sampai tak bisa berdiri tegak. Namun begitu melihat Honghua tersenyum padanya, ia merasa seluruh tubuhnya kembali bertenaga. Saat Honghua berusia 3 tahun ia sudah lebih tinggi setengah kepala dari anak sebayanya. Tenaganya juga besar luar biasa. Anak lain mengangkat batu bata saja sudah kesulitan. Ia bisa mengangkat bangku kayu dan memutarnya. Ia juga membantu Chun Tao mengoper kayu bakar beberapa batang sekaligus. Saat Chun Tao pergi ke ladang memanen jagung ia mengikuti di belakang. Dengan lengan kecilnya memeluk batang jagung. Sekali jalan bisa membawa beberapa ikat sekaligus. Bahkan lebih cekatan daripada anak-anak remaja di desa.